Bapak cerita alasan Anda membuat istana itu lebih lengkapnya. Ya, jadi kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu ya Bang Andi ya. Para petugas menyampaikan ke saya, Pak, banyak Mbah Putri, Mbah Kakung yang disantuni, pengen ketemu Bapak. Usahakan Bapak datanglah katanya gitu kan. Nah, saya pikir benar juga ya. Ini sering Bukan cuma uangnya, mereka pengen lihat siapa yang memberi itu. ya, Nah, wajahnya gitu iya, ya. lihat wajahnya. Nah, Terus saya sempat waktu itu menjelang puasa, saya ada kunjungan ke rumah masing-masing Mbah Putri, Mbah Kakung ini. Jadi satu-satu Anda datangin? Ya, tapi waktu berapa jam ya, dari jam 8 sampai jam 3 Bang Andi, itu hanya 28 orang. Jadi memang ada yang jalannya terjal, ada yang memang harus muter-muter sungai. Oh, begitu. dari ratusan itu hanya 28 yang hanya bisa dilakukan dalam satu hari itu? Hanya 28 orang, itu pun juga sampai jam 3 sore. Nah, saya pikir nanti saya akan buatkan rumah saja yang mungkin nggak usah terlalu besar, begitu ya, yang pantas lah untuk para kakek nenek ini. Tapi kok tiba-tiba jadi istana gitu? Nah, waktu itu saya pikir ada 2 macam, Bang. Pertama, kalau saya buatkan rumah yang ada sekarang ini, menurut saya aman karena memang nggak banyak kendaraan. Saya juga punya rumah yang memang di pinggir jalan raya itu ada, tapi tidak safety buat saya. Jadi kalau ada yang berkunjung pasti berisik dan pasti ada demi keamanan dari para lansia demi itu keamanan, ya. Oke, terus lalu saya pikir untuk menyambut para orang tua lansia yang mungkin ya, bahkan mungkin dulu mantan pejuang atau mungkin yang lain gitu ya, saya pikir jangan sembarangan memberikan sambutannya. Saya pikir udahlah sekalian aja dibuatkan rumah yang bagus. Itu dibangun dalam jangka waktu 2 tahun? 2 tahun lebih, Bang Andi. Dan kegiatannya apa saja tadi? Memang saya khususkan untuk menerima para orang tua lansia yang usianya memang, mohon maaf ya, memang sudah 70 tahun ke atas, kadang-kadang memang juga mereka sedang sakit dan sebagainya. Terus yang lain juga saya pergunakan untuk edukasi masyarakat Wonogiri, terutama yang mau ke sana, itu tentang membuat sebuah produk kreatif gitu ya, produk UKM dan sebagainya. Contoh misalkan ini ya? Ya. Contoh misalkan produk makanan. Ya, contoh misalkan seperti ini Bang Andi. Iya. Ini saya carikan guru dari luar Sidoarjo, langsung saya suruh mereka untuk mengajari membuat produk ke masyarakat sekitar. Setelah itu hasilnya kami bantu, kami pasarkan di istana. Baik, saya dengar-dengar Anda mau berbagi beberapa produk ya untuk 40 penonton yang beruntung. Yang beruntung namanya sudah diundi, ini dia. Iya, sudah, itulah yang beruntung ya. Nah, saya pernah dengar cerita emosional ya mengenai Anda dan Mbah Sipon. Ya. Karena ini juga yang membuat Anda lebih terdorong lagi untuk membantu kaum lansia di desa Anda. Ya. Siapa Mbah Sipon ini? Mbah Sipon itu adalah salah satu orang yang sangat berjasa buat hidup saya, Bang Andi. Kenapa begitu? Jadi pada saat saya lulus SD, waktu itu kan sempat mau nerusin SMP, tapi karena faktor biaya ya, waktu itu dipindah ke Pacitan kira-kira sekitar 4 bulan. Nah, di dalam 4 bulan itu saya sering dikasih makan oleh Mbah Sipon ini. Nah, kemudian apa konteksnya dengan lansia tadi? Nah, sekitar 26 tahun Bang Andi, saya ke Jakarta, tapi saya masih ingat terus nama beliau, sesekali saya kirimin uang. Terus pas satu kesempatan saya lebaran pulang, saya samperi ke Pacitan sana, Jawa Timur. Saya cari Mbah Sipon, ternyata memang rambutnya sudah putih, kulitnya kalau ditarik udah memanjang karena memang usianya sudah tua ya. Terus saya cari waktu itu rumahnya, saya tanya keluarganya, Mbah Sipon mana? Masih sehat? Sehat. Di mana sekarang? Mbah Sipon ada di dalam. Nah, dalamnya itu bukan di dalam ruangan keluarga yang biasa dipakai untuk tinggal anak-anaknya, tetapi justru di dapur. Nah, kenapa di dapur? Mbah Sipon itulah yang jadi pertanyaan saya, Bang Andi, kenapa di dapur? Saya memang agak nggak berani waktu itu ya terus terang nanyakan kenapa Mbah di dapur. Tapi saya coba cari ke dapur, ternyata betul ada di sana, tidurnya juga di bawah talang begitu ya, di bawah talang yang kalau hujan pasti tampias, ngenain kakinya dan sebagainya. Nah, waktu itu saya agak sulit untuk negur ya, karena saya pikir itu hak keluarga beliau untuk memperlakukan seperti itu. Tetapi waktu itu saya hanya berpesan kepada salah satu
petugas saya yang ngurus lansia, tolong Mbak diingatkan kalau bisa Mbak Sipon dikembalikan ke ruang yang memang selayaknya. Terus kalau memang, kalaupun saya harus bantu untuk bikin ruangan, saya bantu enggak apa-apa. Tapi waktu itu memang kesadaran putranya memang luar biasa, akhirnya pindah dengan sendirinya. Dipindah dengan keluarganya sendiri, begitu. Nah, kembali lagi pengalaman soal dalam upaya untuk mencari-cari lansia yang Anda ingin bantu. Karena bantuan dulu berupa uang di dalam amplop ya. Iya. Nah, lagi-lagi Anda dicurigai dalam konteks pilkada. Betul. Apa yang terjadi? Waktu itu memang agak timbul masalah Bang Andi. Waktu saya ngamplopi pertama kali itu juga ada laporan, wah Pak ini kayaknya saya nggak berani lagi karena memang ada orang yang bilang ini pasti nih mau pengen jadi pejabat di sini, mungkin jadi bupati atau mungkin jadi apa begitu ya. Terus ada yang takut menerima itu? Pertama itu, kedua juga yang nganter pun juga takut juga. Jadi waktu itu saya putuskan, oke, kita kasih tulisan. Kita kasih tulisan bahwa ini adalah kepedulian yang tidak ada kaitannya dengan urusan politik dan sebagainya. Gitu. Akhirnya terima dengan baik. Jadi sekali lagi ya, berbuat baik tidak mudah di negeri ini ya. Terima kasih. Nah, apa nasihat Anda bagi anak-anak muda terutama? Ya. Agar mereka juga punya kepedulian pada lansia. Bahwa kita ada itu karena orang tua. Ini kita bisa ya? Karena orang tua. Nah, bagaimana kalau kita ucapkan bersama-sama? Kita ada karena orang tua. Supaya ini tertanam di alam bawah sadar kita selama-lamanya ya. Ya. Baik. Kedua juga saya berpesan kepada teman-teman semua, terutama yang masih muda, yang masih punya orang tua, hargai, sayangi beliau sampai akhir hayatnya. Jangan dibuat susah beliau. Ya. Pada saat orang tua hatinya senang, terima omongan baik atau perlakuan baik dari anaknya, beliau mengucapkan doa, baik, pasti baik. Tapi kalau sampai orang itu tersakiti hatinya, sampai dia marah, ngasih ucapan yang tidak baik, endingnya pasti bermasalah. Itu yang sering saya dapati, begitu. Terus Bang Andi, selain rumah itu juga buat orang tua lansia, orang tua biasa begitu ya. Rumah itu sudah saya deklarasikan bahwa rumah itu saya pergunakan untuk kumpul-kumpul dengan para pejuang veteran seluruh Jawa Tengah. Dan sudah kemarin dilakukan dan alhamdulillah pejuang veteran seluruh Jawa Tengah merespon itu dan kami sekarang, saya pribadi sudah diangkat menjadi veteran muda Jawa Tengah. Gitu. Saya lihat istri juga hadir di sini ya. Boleh berdiri, iya, anak mantu dan lain-lain boleh berdiri. Belum punya mantu. Oh, belum punya mantu. Ya, terima kasih. Nah, saya dengar ada 4 bingkisan ini berisi batik khas. Ya. Wah, maksudnya apa? Saya cuma mau tunjukkan aja, nggak ada. Ini maaf ya, penonton saya itu terlalu berharap pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diharapkan. Anda ambil 4, langsung bacakan, dan siapa yang akan beruntung? Yang pertama untuk Milisa Fitri Ramadanti. Oke. Yang kedua untuk Mega Pertiwi. Mega Pertiwi. Oke. Kasih, Pak. Kemudian berikutnya untuk Pak Rohman. Oke. Terima kasih, Pak. Dan terakhir untuk Andre Hermansa. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, lalu penonton yang belum beruntung kita kasih apa? Kita kasih air minum, Bang Andi. Oh, air minum. Baik. Kalau gitu semua penonton mendapatkan produk kebanggaan Wonogiri, air Bakari. Iya, semua dapat satu-satu ya. Dan dari saya sederhana saja, yaitu sebuah buku untuk Anda semua, judulnya Efek Terima Kasih. Semua sudah dapat? Sudah. Bahagiakah? Terima kasih. Dan kebahagiaan ini saya akan bagikan juga bagi Anda di rumah.
hanya dengan mengakses website kickandy.com, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian karena ada 100 buku yang saya akan bagikan melalui website Kick Andy. Akhir kata, Bang Andi, sorry Bang Andi. coba saya Maaf, tadi silau banget tadi tuh. Aduh. Satu-satu. Terus ngikatnya? Ya, langsung ikut aja. Gagah sekali Bang Andi. Baik, semoga Anda terhibur dan yang penting mengambil hikmah dari cerita-cerita yang saya sajikan di episode Kick Andy kali ini. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.